selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Yes, yes, yes. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, tak bosan Miss mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu menerapkan 5M. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita akan mengawali dengan doa sebelum belajar. Jika berdoa, doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan berbunga serta tumbuhan umbi dengan tepat. Lalu, anak-anak dapat menuliskan jenis-jenis bunga sesuai dengan cara berkembang biak dengan tepat. Lalu, anak-anak dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Lalu, anak-anak dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan benar. Lalu, anak-anak dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan bagian dengan benar. Nah, kita masuk ke tematik tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan di pembelajaran ketiga. Nah, untuk hari ini kita akan belajar di pembelajaran ketiga dan keempat. Kita akan belajar Pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, dan Matematika. Oke, di sini ada tulisan, bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Lalu bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Nah, di samping ada gambar yaitu ada bunga anggrek bulan, lalu ada bunga melati putih, dan yang paling bawah yang berwarna merah itu adalah bunga Rafflesia arnoldi. Nah, amati gambar-gambar bunga di depan, pilihlah salah satu bunga, lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasan meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Di sini Miss mengambil contoh dari gambar bunga Rafflesia arnoldi. Yang pertama, pada bagian dasar dari bunga Rafflesia arnoldi terdapat piringan yang memiliki duri. Ya, anak-anak bisa lihat. Itu ada piringan yang memiliki duri ya. Itu ada 5, itu anak-anak bisa lihat. Lalu, bunga Rafflesia arnoldi ini mengeluarkan bau yang tidak sedap. Lalu yang ketiga, pada saat mekar, diameter dari bunga Rafflesia arnoldi bisa mencapai 1 meter. Banyak sekali ya. Lalu yang terakhir, pada bagian dalam bunga Rafflesia arnoldi dijumpai benang sari atau putik. Nah, di sini Miss ada teks. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena itu, banyak orang yang memerlukan bunga. Maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut.
Miss ada soal cerita, Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Nah, di sini kita tulis 484 dibagi 4. Ini adalah cara dari soal 484 dibagi 4 sama dengan titik. Oke, di sini Miss menggunakan porogapit atau cara menyusun ke bawah ya, atau cara turun ke bawah. Nah, di sini angka 4 Miss letakkan di depan, lalu 484. Nah, setelah sudah seperti ini kita lihat angka pertama atau yang paling depan, 4 dibagi 4. Coba 4 dibagi 4 itu bisa atau tidak ya? Nah, cara menghitungnya seperti ini. Jadi 4 dikurang 4 sama dengan berapa? 0 ya. Cara menghitung dalam pembagian itu seperti itu. Jadi kita kurangi sampai hasilnya itu 0 ya. Jadi di sini angka 4 dikurang 4 jadi 0. Nah, 4-nya ini ada berapa? Yang dikurang ada 1. Jadi kita buktikan dengan perkalian. Coba 1 dikali 4 sama dengan 4. Iya betul, 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, jadi 4 dibagi 4 yaitu 1 ya. Nah, lalu angka 1 ini kita kalikan dengan angka 4. 1 dikali 4 hasilnya 4. Betul, lalu kita kurang 4 dikurang 4 0 ya, karena sudah habis. 4 dikurang 4 sudah habis, jadi hasilnya 0. Nah, untuk yang selanjutnya kita lihat di angka yang kedua, itu ada angka 8. Nah, sekarang 8 kita naikin ya. 8 dibagi 4. Coba kita menghitung menggunakan pengurangan ya. 8 dikurang 4 dikurang 4. Coba 8 dikurang 4 berapa? 4. 4 dikurang 4 berapa? 0. Oke, 0. Nah, dari angka 8 menjadi hasilnya 0, itu angka 4-nya ada berapa? Ada 2. Coba kita buktikan dengan perkalian. 2 dikali 4 sama dengan 8. Betul. Nah, angka 2 ini kita letakkan di atas garis. Angka 2. Untuk selanjutnya 2 dikali 4 hasilnya 8. Oke, 8 dikurang 8 0. Oke, langkah yang selanjutnya kita lihat angka yang ketiga. Angka yang ketiga adalah 4. Nah, tadi caranya seperti yang pertama ya, dan yang kedua. Lalu angka 4 dibagi 4. Nah, tadi sudah ada 4 dibagi 4. Hasilnya berapa? Ya, 1. 1 dikali 4 hasilnya tetap 4. Oke, 4 dikurang 4 hasilnya 0. Nah, jadi 484 dibagi 4 yaitu 121. Soal yang kedua, pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga melati. Lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Nah, di sini Miss tulis 224 dibagi 4. 224 dibagi 4 sama dengan, oke, ini adalah cara cepatnya ya. Seperti tadi menggunakan porogapit atau teknik menyusun ke bawah atau menghitung ke bawah. 4 dibagi 224. Nah, sekarang angka 2 dibagi 4 itu bisa atau tidak? Iya, tidak bisa ya, karena angka 2 itu
paling kecil atau lebih kecil dari angka 4. Jadi dia tidak bisa dibagi. Jika angka yang digunakan untuk membagi itu lebih besar dari pembagi, maka tidak bisa ya. Jadi kita lihat dari angka yang kedua, 2. Jadi kita gabungin 22 ya. 22 dibagi 4. Sekarang kita pakai perkalian tekniknya ya. Kita cari perkalian yang mendekati 22 ya, perkalian 4 yang hasilnya mendekati 22. Kita coba di sini. Titik-titik dikali 4 sama dengan, kita coba angka 5 ya. 5 dikali 4 berapa? Iya, 5 kali 4 20. Wah, 20 kurang nih Miss, karena di sini 22. Kita coba lagi, dikalikan 4 sama dengan berapa? Ya, misalnya 6. 6 dikali 4 berapa? Ada yang tahu 6 dikali 4? Iya, 6 dikali 4 adalah 24. Wah, kok 24 Miss? 24 itu lebih besar dari 22. Berarti hasilnya bukan 6 ya. Jadi kita kembali lagi di perkalian yang kelima. Hasilnya adalah 20 atau yang mendekati 22. Nah, angka 5 ini kita letakkan di atas garis 5 ya. Nah, selanjutnya 5 dikali 4 berapa? Iya, 5 dikali 4 adalah 20. Kita kurang ya. Nah, ini sudah jelas, 2 dikurang 2 adalah 0. Nah, 2 dikurang 0 yaitu 2. Nah, sekarang 2 kita bagi 4. Coba bisa apa enggak? Iya, tidak bisa ya. Jadi kita turunkan angka 4. Nah, 24 dibagi 4 berapa? Iya, 6, betul. Nah, sekarang 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, hasilnya 0 karena sudah habis ya. Jika sudah hasilnya 0, maka nilai atau hasilnya adalah 56. Jadi 224 dibagi 4 sama dengan 56. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan di pembelajaran keempat. Nah, di sini ada teks perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, tadi tumbuhan yang berbunga, sekarang tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, ada umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Nah, itu anak-anak bisa lihat di situ ada gambar. Miss memiliki gambar ketela rambat dan kentang. Jadi kentang dan ubi jalar atau ketela rambat itu adalah contoh dari umbi batang. Lalu bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah, kenapa bawang itu dikatakan umbi lapis? Nah, misalnya anak-anak sedang memotong bawang. Nah, anak-anak bisa lihat di dalam bawang merah itu terdapat lapisan. Ya, itu anak-anak bisa lihat gambar di sebelah kiri itu ada gambar bawang. Nah, itu bawang sudah dipotong. Jadi itu sudah terlihat bahwa bawang itu termasuk ke dalam umbi lapis. Nah, sedangkan wortel, lalu singkong, lalu ada umbi bunga dahlia, umbi lobak, umbi singkong, ya, umbi bengkoang itu termasuk ke dalam umbi akar. Jadi dia tumbuhnya itu di bawah. Ya. Nah, apa persamaan dan perbedaan yang terlihat dari umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang? Nah, di sini persamaan sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi yang kita konsumsi yaitu cadangan makanannya. Lalu perbedaannya,
Umbi akar menyimpan cadangan makanan di akar, sedangkan batang menyimpan cadangan makanannya di batang. Dan umbi lapis menyimpan cadangan makanannya di biji. Misalnya umbi lapis bawang merah. Anak-anak sudah melihat tadi ada gambar bawang merah. Nah, di sini ada persamaan dan perbedaan ya. Untuk persamaan, yang pertama terdapat di dalam tanah. Nah, perbedaan untuk umbi batang terbentuk dari batang yang mengembang. Kalau umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang. Kalau umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk. Lalu persamaan yang kedua, tempat menyimpan cadangan makanan. Perbedaannya, umbi batang tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Lalu umbi akar tumbuh tunas pada bagian umbi akar. Nah, untuk umbi lapis tumbuh tunas pada bagian pangkal daun. Lalu persamaan yang ketiga dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Nah, perbedaan untuk umbi batang yaitu memiliki akar tunggang. Lalu untuk umbi akar itu memiliki akar serabut. Lalu yang terakhir ada umbi lapis itu memiliki akar serabut. Nah, di sini bawang merah berkembang biak dengan cara kawin dan tanpa kawin. Dalam proses perkembangbiakan kawin, penyerbukan bawang dibantu oleh lebah dan serangga lainnya sebelum menjadi benih atau biji yang siap tumbuh sebagai individu baru. Namun, proses ini memakan waktu yang lama sehingga bawang merah sangat jarang berkembang biak dengan cara ini. Selain dengan cara kawin, bawang juga berkembang biak dengan cara tidak kawin, yaitu dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang ini. Dengan menanamnya, maka akan diperoleh individu baru dari bawang merah tersebut. Cara ini adalah yang paling cepat digunakan untuk memperoleh tumbuhan bawang yang baru karena prosesnya cukup sederhana. Oke, berikut video proses pertumbuhan umbi lapis. Pada awal masa pertumbuhan, bawang merah memerlukan penyinaran matahari lebih dari 12 jam setiap harinya. Menanam bawang merah perlu diperhatikan penyiraman. Sebaiknya dilakukan 2 kali sehari. Dilakukan sampai tanaman berusia 10 hari. Selanjutnya, pemberian pupuk tambahan ketika tanaman berumur 2 minggu dari awal tanam. Setelah bawang merah berumur kira-kira 60 atau 90 hari setelah penanaman berlangsung, maka bawang merah sudah bisa dipanen. Oke, itu tadi adalah video dari perkembangbiakan umbi lapis ya. Nah, selanjutnya menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Nah, di sini Miss ada teks ya, lalu ada gambar. Di teks tersebut, berbagai jenis umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Hari ini, Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu getuk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata, sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, di bawah itu adalah gambar makanan dari olahan bahan singkong ya dan ubi atau talas. Nah, untuk yang sebelah kiri itu ada kue lapis talas, lalu yang tengah ada klepon,
Dan yang paling kanan atau paling pinggir itu ada getuk. Ya, jadi gambar makanan tersebut itu berasal dari olahan umbi-umbian. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini di subtema 4 pembelajaran ketiga dan keempat, Miss akan menyimpulkan. Ya, kesimpulannya yaitu anak-anak sudah mengetahui beberapa nama bunga nasional Indonesia. Lalu anak-anak juga mengetahui ciri-ciri bunga, lalu mengetahui cara menghitung pembagian dengan teknik menghitung atau menyusun ke bawah. Lalu anak-anak juga tahu manfaat dari bekerja sama. Lalu anak-anak sudah mengetahui perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi dan tahu cara menanam bawang merah. Lalu yang terakhir mengetahui macam-macam jenis hasil olahan makanan dari tumbuhan umbi. Oke, seperti biasa kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa sesudah belajar. Oke, sikap berdoa. Doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan hari ini. Sampai berjumpa besok. Bye-bye.